Salam Kuiper. Perkenalkan, nama saya Cecep Saiful Mukti. Saya akan membantu kalian untuk belajar fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Ya, yuk kita bahas. Yuk kita lihat ya. Gerak parabola. Dari kalimatnya kalian pasti tahu gerak parabola. Gerak adalah perpindahan, ya. Parabola berarti ini mengisyaratkan lintasannya berbentuk parabola. Pasti kalian akan terngiang-ngiang materi matematik ya. Matematik maksudnya. Gerak parabola, yaitu adalah bentuknya dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya melihat dari sisi fisiknya saja. Gerak parabola, bagaimana analisisnya. Oke. Yang pertama adalah, kalian harus mengetahui dulu adalah definisi dari gerak parabola. Ya, pertama definisi. Gerak parabola adalah gerak suatu benda berbentuk lintasan. Ya, lintasannya bentuk parabola merupakan hasil perpaduan antara dua gerak, yaitu GLB dan GLBB. Ya, GLB adalah gerak lurus beraturan. Kalian masih ingat materi ini? GLB adalah di mana benda bergerak dengan percepatan 0. Dan V-nya, kecepatannya, velocity-nya adalah konstan. Yang kedua adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, yang saat ini sudah saya ganti menjadi gerak lurus berubah belepotan. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa adik-adik, kalian harus tahu bahwa GLB ini yaitu adalah percepatan di mana benda adalah tidak 0. Dan ini konstan. Ya. Nah, jadi di sini bisa dikatakan V-nya berubah-berubah ya. Kecepatan berubah terhadap waktu. Seperti itu. Ada beberapa hal yang penting di GLB dan di GLBB, yaitu rumusan-rumusan yang wajib kalian tahu, yaitu tentang GLB pertama, yaitu rumus satu-satunya rumus di GLB yang terkenal adalah SV kali T, yaitu perkalian antara kecepatan dengan waktu menghasilkan jarak. Seperti itu. Ya, saya sering menyingkat dengan istilah sepat ya, ikan. Oke, lanjut. Yang kedua, GLBB. 3 rumusan penting yang tidak boleh kamu pernah lupa. Untuk GLBB, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke GLBB vertikal ke atas. Dia adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2GH. Pertama itu. Yang kedua, VT sama dengan VT adalah V0 plus minus G kali T. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Yang terakhir adalah nah ini dia. Ini adalah materi dasar dari GLB dan GLBB yang pada kesempatan kali ini saya akan padukan ya, sehingga dia membentuk gerak parabola yang indah ya. Luar biasa ya. Oke. Nah, bagaimana cara memadukannya? Oke, pertama gerak parabola yang lebih dikenal di soal-soal tertentu ini disebut gerak peluru ya, gerak peluru, yaitu gerak di mana suatu benda dimulai dengan adanya kecepatan awal V0. Dan ini spesial, dia punya yang namanya sudut elevasi ya terhadap permukaan yang horizontal. Ketika kita misalkan ada suatu benda ya diberi gaya lalu muncul kecepatan awal, maka dia akan seperti ini gerakannya. Ya, seperti itu. Dan kita sering menemukan ini di mana? Di permainan bola ya. Nih, ada kata-kata bola ya. Oke, berarti sangat mudah ya. Gerakan bola sangat seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau dibuat lurus seperti ini, ada sudut elevasinya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana perpaduan antara GLB dan GLBB ini masih bersama saya. Kuiperian, sekarang kita analisis ya. Tadi saya sebutkan bahwa gerak parabola atau yang disebut dengan gerak peluru, dia adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak parabola ini ya, dia pertama-tama ada kecepatan awal dengan sudut alfa.
sudut elevasi yang dibentuk ya terhadap garis horizontal. Nah, kecepatan awal ini selanjutnya akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ya, seperti itu. Nah, misalkan saya seperti ini, kita analisis ya sama-sama. Ini ada sebuah benda, katakanlah ini bola. Lalu dia diberi kecepatan V0, kecepatan awal. Seperti ini. Nah, yang paling penting adalah kalian membuat proyeksi dari V0 ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, V0X akan terproyeksi menjadi V0X. Dan terhadap sumbu Y, dia menjadi V0Y. Oke, pertanyaannya adalah, berapakah V0X dan berapa V0Y? Oke, V0X, supaya cepat, dan kalian tidak usah menggunakan konsep matematik, kalian akan dapatkan V0X adalah V0 cos alpha. Cukup mengalihkan V0 dengan kosinus dari sudut elevasinya. Lalu bagaimana dengan V0Y? V0Y adalah V0 sin alpha. Ya, jadi kalau sumbu X cos, nah itu terkenal ya, X cos, kalau sumbu Y sin. Ya, cukup mudah. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kita akan coba masing-masing analisis. Yang pertama adalah terhadap sumbu Y. Ya. Sumbu Y. Di sumbu Y, kalau kita kaitkan dengan GLB, oke, sekali saya ingatkan, di sini di sumbu Y dia berlaku GLBB. Di sini ada GLBB. Kalau kita kaitkan dengan rumus-rumus yang sebelumnya, disebutkan bahwa V sama dengan V0 min atau plus min G kali T. Nah, jadi kita bisa analisis di sini. Tadi disebutkan V0, V0Y, ya, V0Y. Di sini V0 saja di konsep GLBB. Nah, untuk kajian gerak parabola pada sumbu Y, maka VT akan berubah menjadi VY. Dia dirumuskan sebagai V0Y, ya, min GT. Ya, nggak usah plus minus ya, kita pakai negatif saja. Ini dengan asumsi dia melawan gravitasi, ya, seperti itu. Jadi dia pakai min. Kalau plus berarti dia searah, kalau min berarti melawan, seperti itu. Nah, untuk spesial gerak parabola di sini kita menggunakan min, ya, tanda negatif seperti itu. Nah, jadi pada GLBB di sumbu Y, VY adalah V0Y dikurangi G kali T. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Di pembahasan sebelumnya ada yang namanya H, ya, atau Y boleh, V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, berarti di sini kita akan mencari H. Tapi kalau ini biasanya guru-guru atau beberapa orang mengatakan ini adalah Y saja. Oke, nggak apa-apa. Y adalah sama saja ya, height dengan Y, berarti dia akan berimpit pada satu sumbu Y. Y adalah V0Y. Kita ganti. V0 menjadi V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini yang saya maksud. Pada sumbu Y, gerak parabola, maka dua rumusan ini yang akan bekerja untuk berbagai macam soal-soal yang akan kalian hadapi nanti. Itu analisis di sumbu Y. Bagaimana dengan sumbu X? Oke. Pada sumbu X sekarang. Ya, di sini ingat di sumbu X ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Jadi berlaku GLB. Kalau GLB berarti kecepatan pada sumbu X itu adalah konstan. Nanti saya coba sebutkan. Bagaimana di sumbu X? Untuk Vx. Kalau tadi kan ada sumbu Y, di sumbu Y itu bekerja kecepatan Vy, kecepatan akhirnya Vy. Kalau di sumbu X berarti Vx. Dia adalah sama dengan V0X, yaitu V0 cos alpha. Dan ini konstan, dari awal sampai akhir dia tidak berubah nilainya. Ya, nanti ada beberapa soal yang kamu mungkin sedikit terkecoh kalau tidak hati-hati tentang Vx ini. Ya, nanti saja. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana dengan Sx. Ya, jarak terjauh yang dapat dicapai atau jarak yang mendatar yang dapat dicapai oleh suatu benda yang bergerak parabola. Ini berarti kita sebut sebagai X. Ada yang menyebutnya S. Sama saja, itu hanya sebuah simbolisasi. Ya, saya jangan pakai C saja, ya, itu nama saya, Cecep. Lanjut. Nah, rumusnya apa? Ingat, rumus GLB cuma satu, yaitu V kali T. Maka saya sebut ini Vx kali T.
Cukup mudah. Vx kali T. Kalau kamu jabarkan lagi, berarti V0 cos alfa dikali T. Tapi intinya ini, hati-hati. Mudah sekali. Karena Vx sama dengan V0x. Jadi kalian supaya nggak banyak hafalan, cukup hafal ini saja. Dan ini yang pertama. Di GLB, dua rumus yang akan bekerja, dua rumusan. Di GLBB, dua rumus yang akan bekerja. Di GLB juga dua. Dan ini akan dikombinasikan oleh kita nanti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika ada suatu benda, katakanlah di sini posisinya. Nah, kalau kita analisis, di sini ada Vx dan di sini juga ada Vy. Saya hanya menyebutnya titik atau suatu benda pada gerak parabola ini sembarang, artinya di mana saja. Nah, di sini ada Vx dan ada Vy. Lalu pertanyaannya adalah berapa kecepatan dia di titik sembarang itu? Nah, kalau ini urusannya tugas kamu adalah mencari dulu berapa Vx, ya. Nih, seperti ini formatnya. Lalu mencari berapa Vy. Ini dia. Ya. Setelah itu adalah, nah, saya sebutkan sini kecepatan titik di sembarang tempat, ya. Di sembarang, maka dia adalah V. Cukup mudah, dia adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Tuh, ya. Dengan demikian, GLB dan GLB sudah kita padukan dan sudah kita analisis bersama-sama tadi, dan ini dia konsepnya.